Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Ref Mariska. Dan di video kali ini aku bakal memberikan kalian tutorial tentang cara untuk mendaftar UMPTKIN tahun 2022. Ya, tahun ini. Dan hari ini di tanggal 25 April 2022, hari Senin, itu udah dibuka pendaftaran UMPTKIN-nya. Nah, buat yang belum tahu UMPTKIN itu adalah ujian yang mana itu diselenggarakan oleh PTKIN atau oleh Kemenak ya teman-teman, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, untuk masuk ke UIN, STAIN, IAIN. Nah, di situ teman-teman mengikuti ujiannya gitu, sama kayak SBMPTN namun tesnya bukan UTBK gitu, teman-teman. Oke, gimana cara daftarnya? Langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Yang pertama teman-teman silahkan buka Google, teman-teman, Chrome ataupun dan lain-lain ya teman-teman. Silahkan di ketik aja umptkin.ac.id ya teman-teman, PTKIN atau UMPTKIN 2002 juga boleh. Di situ langsung ada nih https://umptkin.ac.id. Oke, di sini teman-teman silakan lihat. Di sini ada udah disambut ya teman-teman. Selamat datang di UMPTKIN tahun 2022. Di sini kita coba pindahkan dulu ke situs desktop agar kita mudah untuk menjelaskannya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada ucapan selamat datang di UMPTKIN. Ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, di sini ada beberapa informasinya, ada prodi serta kontaknya teman-teman. Di sini ada pengantar, ini dijelaskan bahwa apa itu UMPTKIN. Mungkin teman-teman bisa baca terlebih dahulu ya teman-teman sebelum mengikuti tutorialnya, karena di sini ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman penuhi di sini. Karena kita di sini fokus aja kepada tutorial atau cara pendaftarannya. Kalau aku bahas ke lebar-lebar nanti durasinya akan panjang dan tidak terstruktur. Di sini kita lewati dulu. Kita di sini dilihat bagian mana nih ya? Di bagian paling bawah tadi tuh ada di sini jadwal informasi. Kita lihat di bagian informasi di sini. Di sini kita jadwal UMPTKIN-nya. Nah, jadwal pelaksanaan perlu teman-teman catat dan perlu teman-teman ingat bahwa hari ini tanggal 25 April sampai dengan 4 Juni. Ya teman-teman, masih cukup panjang gitu waktunya, sekitar 1 bulan. Di sini finalisasi pendaftarannya itu sampai 4 Juni dan pelaksanaan uji coba atau simulasi teman-teman ya tanggal 7 sampai dengan 10 Juni dan pelaksanaannya ujiannya itu tanggal 14 sampai dengan 17 Juni serta pengumumannya adalah 30 Juni tahun 2022. Di sini perlu teman-teman ketahui ada simulasi ujiannya karena dia ujiannya itu tidak secara langsung atau offline, melainkan dia itu dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan dari rumah teman-teman, online. Bisa menggunakan laptop ataupun handphone juga bisa. Nah, di sini ini udah disebutkan teman-teman bahwa jadwalnya ini di rumah masing-masing dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan biaya pendaftarannya itu sebesar Rp200.000, yang mana itu belum termasuk biaya admin ya teman-teman. Biaya admin jika menggunakan virtual account. Nah, teman-teman di sini untuk kalau SBMPTN itu kan ya kalau pakai KIP kuliah itu gratis. Tapi kalau ini gimana nih? Nah, by the way ini udah pernah aku bahas juga. Silahkan teman-teman cek aja di tutorial di YouTube ini, di akun ini teman-teman ya, di channel ini, atau bisa klik link yang ada di atas kanan ini teman-teman mengenai KIP kuliah UMPTKIN, maksudnya KIP kuliah PTKIN. Nah, kemudian di sini teman-teman untuk tata cara pembayarannya bisa teman-teman cek video di sini, dan di sini ada beberapa alur pendaftarannya gitu teman-teman. Oke. Di sini teman-teman kalau sudah mengetahui dan memahami apa dari isi ketentuan umumnya gitu, tesnya apa, ada TKD, tes kemampuan dasar, di mana itu berisi akademik, bahasa, keislaman serta Al-Qur'an, kemudian tes kemampuan bidang IPA atau tes kemampuan bidang IPS ya teman-teman, sesuai dengan yang teman-teman ambil itu apa. Nah, kelompok ujian peserta akan ditentukan berdasarkan pilihan prodi gitu teman-teman ya, sama. Kemudian di sini ada beberapa lainnya. Kemudian di sini silakan teman-teman kalau sudah atau ada yang ingin ditanyakan silakan hubungi kontak dari penyelenggara UMPTKIN. Di sini teman-teman bisa lewat WA di chat atau bisa teman-teman call juga melalui nomor yang ada di sini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga aplikasi ujian. Dia itu menggunakan aplikasi ya teman-teman, yang namanya tuh SSE ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan laptop ataupun HP. Aku saranin banget untuk menggunakan laptop ya teman-teman. Di sini teman-teman silakan aplikasi ujiannya di-download di sini. Kemudian kalau untuk perangkat HP Android itu menggunakan ini teman-teman.
dan panduannya ini. Mungkin kita akan bahas juga panduan dari aplikasi ujiannya. Bisa teman-teman download di jauh-jauh hari ya teman-teman, karena kita nggak tahu apakah ada kendala, apakah ada hal-hal yang tidak diinginkan, hambatan-hambatan yang terjadi ya teman-teman. Silakan teman-teman pahami terlebih dahulu, kemudian kita klik bagian daftar. Nah di sini teman-teman, kita kembali ke sini aja, nggak apa-apa. Di sini ada bagian daftar NISN. Silakan teman-teman klik aja daftar NISN. Bagi peserta yang belum memiliki akun SPAN PTKIN atau UMPTKIN, klik tombol daftar NISN. Bagi yang memiliki akun, klik tombol NISS. Nah, di sini teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki akun SPAN PTKIN atau UMPTKIN yang belum sama sekali, pokoknya klik daftar NISN. Akan tetapi login bagi peserta yang sudah memiliki akun SPAN PTKIN. Login menggunakan NISN dan password yang dikirim ke email siswa. Nah, di sini teman-teman, silakan teman-teman klik daftarkan akun UMPTKIN untuk dari NISN-nya. Tapi mana nih? Coba kita refresh kali aja ada. Tetap nggak ada. Tadi ada sih teman-temannya bagian daftar NISS-nya, tapi nggak ada. Coba kita klik aja daftar NISN. Di sini kita disuruh memasukkan data-data berupa NISN. Dan data tersebut yang dimasukkan akan divalidasi lebih lanjut jika di kemudian hari itu ditemukan ketidaksesuaian atau data yang kita berikan itu nggak benar, maka akan dikualifikasikan oleh panitianya. Silakan teman-teman masukkan aja NISN-nya berapa, kemudian tanggal lahir teman-teman. Nah, setelah semua ini sudah dimasukkan ya teman-teman, kemudian klik simpan. Nanti kita ke Gmail, yang mana itu akan ada username dan password yang dikirimkan lewat email yang kita masukkan di sini. Maka dari itu sangat dipastikan haruskan gitu alamat email yang kita masukkan di sini adalah alamat email yang valid dan aktif ya teman-teman. Kemudian kita lihat di Gmail. Kurang lebih silakan lihat Gmailnya. Kalau seandainya teman-teman itu nggak muncul di Gmailnya, silakan lihat di bagian spam atau di bagian penting gitu, biasanya itu ada tersimpan di sana ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini emailnya dari UMPTKIN-nya. Di sini terdapat username dan password teman-teman, yang mana itu dilakukan username dan password itu digunakan untuk melakukan login dan melengkapi biodata serta melanjutkan pendaftaran UMPTKIN-nya. Nah, setelah ini kan udah tahu nih username dan passwordnya. Kemudian kita login lagi ke sini. Mana login sudah tahu, kita login lagi ke sini. Nah, klik login di bagian sini karena kita sudah memiliki akunnya, kita udah dapat username dan password. Nah, di sini teman-teman masukkan username bisa NISN atau username bisa yang dikirim via email tadi dan password yang dikirimnya tadi. Di sini ya teman-teman. Oke, kita di sini login tadi, di sini masukkan username dan passwordnya. Kemudian kalau sudah memasukkan, isi biodata teman-teman. Itu kan ada nomor KTP, jenis kelamin. Nah, ini pastikan benar semua ya teman-teman, dijawab. Insya Allah ini mudah, gaji orang tua, nama ibu, email, silakan dimasukkan. Kemudian di sini ada kebutuhan khusus enggak kita. Kalau seandainya tuna netra, tuna rungu, tuna wicara gitu ya teman-teman, bisa dipilih kebutuhan khususnya gitu. Kemudian di sini pendidikan SMA-nya silakan masukkan datanya, data sekolah ini ya teman-teman, pendidikan SMA, nomor NISN, NPSN, nama sekolah, provinsi, kecamatan gitu. Bisa teman-teman masukkan ya teman-teman. Dan kalau nggak tahu silakan tanya, jangan diisi terserah, jangan diisi semau teman-teman ya. Kalau nggak tahu tanyakan. Kemudian di sini ada pendidikan pesantrennya kalau yang berasal dari pesantren. Kemudian di sini ada perangkat ujiannya nih. Kita disuruh untuk memastikan gitu ya teman-teman, salah satu perangkat yang digunakan saat mendaftar atau yang digunakan untuk ujian, maksudnya ujian UMPTKIN nanti, karena kita nggak offline melainkan online, daring dari rumah dalam jaringan ya teman-teman, dilakukannya mandiri gitu. Dimana di sini disuruh dimasukkan perangkat ujiannya secara detail, mulai dari atau menggunakan HP atau laptop, sistem operasinya apa, Android, iOS atau apa kayak gitu, versinya berapa, RAM-nya itu berapa, koneksi internetnya itu dari mana, dan lain-lain di sini teman-teman ya. Kemudian kalau sudah pilih lanjut yang di sini.
Nah, di sini ada kolom review ya teman-teman, cek biodata kembali. Pastikan semua data ini benar. Kalau seandainya ada yang salah, silakan klik edit profil untuk memperbaikinya. Kemudian pemilihan metode pembayaran. Ya, seperti yang aku bahas di awal, kalau seandainya yang pada terkip untuk PTKIN itu pada saat kita masuk atau telah terpilih menjadi mahasiswa di suatu PTKIN baru kita mendaftar terkip kuliah. Maka dari itu pada metode pembayaran ini teman-teman semuanya wajib diisi karena semuanya wajib membayar biaya pendaftaran UMPTKIN sebesar 200.000. Nah, pembayaran ini bisa melalui Bank BNI atau bank lain, transfer BNI melalui ATM, link aja atau Prima. Di sini teman-teman silakan dibayar 200.000. Ada melalui bank lain atau virtual account. Kemudian kalau sudah cek slip instruksi pembayaran atau slip pembayarannya di sini. Kalau sudah melakukan pembayaran, teman-teman silakan lanjut lagi di sini di websitenya UMPTKIN. Kemudian klik login lagi. Kemudian masukkan yang tadi ya teman-teman, username dan password. Kemudian teman-teman ada muncul bahwa untuk kolom pengunggahan foto terbarunya. Foto terbaru ini dengan ukuran 3x4 ya teman-teman, beda dengan LTMPT. Dengan ukuran minimal 1 MB dan dilarang menggunakan foto selfie. Action tidak sopan dan tidak resmi. Pokoknya harus formal. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini tampilannya kurang lebih. Di sini silakan teman-teman diminta untuk upload scan ijazah atau KTP atau kartu siswa. Nah, di sini siswa yang lulusan tahun 2021 dan 2020 wajib mengupload scan ijazah. Sedangkan siswa yang baru lulus tahun 2022 ini dapat mengupload selain satu dari scan ijazah tersebut, bisa KTP atau kartu siswa ya teman-teman. Kartu siswa itu maksudnya kartu pelajar. Oke. Kemudian setelah sudah, silakan diperiksa lagi dan klik lanjut kalau sudah benar. Dan langkah yang selanjutnya yaitu pemilihan program studi dan PTKIN gitu. Silakan dipilih ya teman-teman. Kemudian teman-teman akan dilanjutkan dengan proses pencetakan kartu ujian ya teman-teman. Nih, cetak kartu ujian. Oke teman-teman, mungkin segitu aja tutorial hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.